Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi dan semangat belajar. Masih bersama dengan Somu, Shahib Muhammadiyah, dan ditemani dengan Ustadzah Dian. Mari kita belajar materi pendidikan kemuhammadiyahan. Pendidikan kemuhammadiyahan kali ini itu materinya untuk kelas 9 bab 2 tentang kepribadian Muhammadiyah, dan di video ini merupakan video part keduanya. Berarti sudah ada part ke-1-nya. Nah, adik-adik yang belum menyimak video part ke-1-nya harus menyimak video part ke-1-nya terlebih dahulu. Nah, di video part kedua ini kita akan membahas tentang matan kepribadian Muhammadiyah. Di video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan ya adik-adik bahwasanya di video part kedua dan ketiga itu akan membahas tentang matan kepribadian Muhammadiyah. Untuk itu langsung aja kita ketahui apa saja sih matan kepribadian Muhammadiyah. Nah, adik-adik kalau merasa agak bingung dengan kata-kata matan, nah maksud dari matan ini adalah isi ya. Jadi isi rumusan kepribadian Muhammadiyah. Ada 4 pokok rumusan kepribadian Muhammadiyah atau 4 pokok pembahasan yang mana antara satu dengan yang lain itu merupakan kesatuan utuh yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, keempat pokok bahasan itu, yang pertama ada hakikat Muhammadiyah, yang kedua dasar amal usaha Muhammadiyah, yang ketiga pedoman amal dan perjuangan Muhammadiyah, dan yang terakhir ada sifat-sifat Muhammadiyah. Dan di video part kedua ini yang akan kita bahas itu baru hakikat Muhammadiyah dan juga dasar amal usaha Muhammadiyah. Kalau gitu kita langsung aja next, hakikat Muhammadiyah. Sebelum kita menyimak lebih jauh, kita pahami dulu pengertian berikut. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Nah, dari pengertian Muhammadiyah ini dapat ditarik 2 kesimpulan. Yang pertama, hakikat Muhammadiyah sebagai persyarikatan. Nah, maksudnya menegaskan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi atau persyarikatan. Maksud yang kedua, fungsi organisasi itu sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Dan maksud yang ketiga, Muhammadiyah itu bukan mazhab atau sekte tersendiri dalam Islam. Kemudian kesimpulan yang kedua, Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam. Maknanya, gerakan yang kelahirannya diilhami dan disemangati ajaran Islam, dan seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, itulah pengertian dari gerakan Islam. Coba kita simak di bawahnya. Di sini ya, kelahiran Muhammadiyah itu sudah jelas merupakan hasil konkret dari telaah Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Quran surat Ali Imran ayat 104. Kemudian segala yang dilakukan Muhammadiyah itu tidak lepas dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam, baik itu dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dalam bidang kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian dan sebagainya, itu untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Nah, dari sini maka Muhammadiyah bisa dikatakan sebagai gerakan Islam. Nah, gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu diarahkan kepada 2 bidang sasaran. Yang sebelumnya Ustazah sudah bahas ya, bahwa dakwah Muhammadiyah itu diarahkan kepada perseorangan dan masyarakat. Ini adalah pelajaran kemuhammadiyahan kelas 8. Bagi kalian yang lupa bisa belajar materi kemuhammadiyahan kelas 8 di channel YouTube Somu. Nah, 2 bidang sasaran dakwah Muhammadiyah yaitu perseorangan itu dibagi 2, yakni orang yang telah masuk ajaran Islam atau disebut dengan umat ijabah,
dan dakwah terhadap orang yang belum beragama Islam yang disebut dengan umat dakwah, dan dalam bidang masyarakat begitu. Untuk lebih jelasnya tentang sasaran dakwah Muhammadiyah, kalian bisa pelajari materi pendidikan kemuhammadiyahan kelas 8. Oke, kalau gitu next kita bahas dasar amal usaha Muhammadiyah. Nah, dalam perjuangan melaksanakan usaha Muhammadiyah menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan itu dapat luas merata di masyarakat. Maka dari itu Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, apa saja sih prinsip-prinsipnya Muhammadiyah untuk melaksanakan usaha Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Kita simak di bawah ini. Yang pertama, hidup manusia itu harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi, kita semua itu harus senantiasa dalam melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan, aspek tauhid dan sikap tawakal kepada Allah itu harus senantiasa dijadikan landasan dasar. Nah, dari aspek tauhid ini akan muncul kesadaran bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan selain itu, hal itu menjadi ciri warga Muhammadiyah untuk menjadi teladan atau contoh bagi masyarakat umum dalam membangun bangsa. Kemudian, prinsip yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Nah, hidup masyarakat itu adalah sunnah Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Sesempurnanya manusia tidaklah mempunyai arti dan nilai kalau sifat kehidupannya itu hanya secara persoalan, perseorangan atau individual tuh ya. Jadi manusia itu harus hidup bermasyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh para nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Oke. Kemudian prinsip yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Menjunjung tinggi agama Allah itu lebih penting ya, lebih utama daripada hukum yang manapun juga. Jadi menjunjung tinggi hukum Allah itu adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya atau jihad fisabilillah itu adalah ciri keimanan seseorang. Kemudian prinsip yang kelima itu ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ittiba atau mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah SAW itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, jadi kewajiban bagi kita semua. Dan untuk menggerakkan umat Islam ke arah ittiba itulah maka Muhammadiyah didirikan. Warga Muhammadiyah termasuk kita wajib mencontoh sikap teguh Rasulullah SAW dalam menghadapi segala sesuatu, baik itu penderitaan, rintangan, sabar dalam duka, derita, serta syukur dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsip yang terakhir itu adalah
melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Gitu ya. Jadi melalui cara ini Muhammadiyah dapat mencapai hasil yang jauh lebih besar dan efisien dibanding dengan usaha perjuangan yang dilakukan secara perorangan. Muhammadiyah merupakan organisasi terstruktur. Maka dari itu, dalam Muhammadiyah berjuang dan beramal dengan berorganisasi yang berdasar atas musyawarah bersama, menghimpun dan mendidik kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan demi kelancaran dan ketertiban organisasi. Oke, begitu. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ustadzah. Semoga memberikan pemahaman bagi adik-adik sekalian yang kemarin sudah belajar materi sebelumnya, sudah sempat membaca. Semoga ini memberikan sedikit tambahan atau banyak tambahan, amin, kepada adik-adik sekalian. Oke? Kalau gitu Ustazah akhiri ya, tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Semoga kita dan keluarga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, jazakumullah khairan katsiran. Nantikan video kelanjutannya. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa presensi di Google Form dengan mengisi identitas dan mengupload foto ketika kamu menyimak materi di YouTube ini. Link sudah disampaikan Ustazah ya melalui WhatsApp. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.